Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebelum dilanjut ceritanya, mohon maaf nih video Mimin bikin di tempat mudik, jadi nggak diedit lewat komputer, lewat HP. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 1 April tahun 2025. Bab 3422 Kecelakaan Panggung. Bab 9416 sampai dengan bab 920. Keesokan harinya, konser solo pertama Tawana di Yanjing akan segera dimulai. Departemen Manajemen Lalu Lintas telah lama mengeluarkan pengingat bahwa lalu lintas di Yanjing akan sangat padat sore ini, dan seluruh pusat olahraga nasional telah lama penuh sesak. Penggemar dari seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia berkumpul di pusat olahraga nasional saat ini, dan bahkan banyak selebriti internet dari seluruh dunia menyiarkan langsung di sini. Tawana, yang telah mengalami ratusan pertempuran, jarang sedikit gugup dan cemas sebelum pertunjukan. Ini bukan hanya tempat pertunjukan terbesar di Cina, tetapi juga pertama kalinya dia harus tampil di panggung yang sama dengan Ye Chen. Kegembiraan tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun Gu Qiuyi juga terbiasa dengan dunia besar, dia sama gugupnya dengan Tawana saat ini. Penonton mulai masuk, dan itu masih setengah-setengah sebelum pertunjukan resmi dimulai. Tawana dan Gu Qiuyi berada di ruang ganti yang sama, dan mereka berbisik. Tawana bertanya kepada Gu Qiuyi, "Apakah konser perpisahan terakhirmu juga diadakan di sini?" "Ya." Gu Qiuyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tempatnya telah diputuskan beberapa bulan sebelumnya, dan itu ada di sini." Tawana bertanya padanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Gu Qiuyi berkata, "Hampir ada lebih dari 40 hari tersisa." Tawana mengangkat ponselnya, mengeluarkan kalender untuk menghitung, dan berkata, "Saya tidak akan terlalu sibuk pada saat itu. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk meminta saya menjadi tamu? Bisakah kamu melakukannya?" Gu Qiuyi bertanya padanya dengan wajah terkejut. Status Tawana di dunia menyanyi benar-benar terlalu tinggi. Gu Qiuyi tidak berani mengharapkan apapun jika dia belum mendengar bahwa siapa pun dapat mengundangnya ke konser sebagai tamu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Tawana akan mengambil inisiatif untuk menjadi tamu dirinya sendiri, yang dapat dikatakan sebagai wajah hebat di dunia menyanyi. Namun, Gu Qiuyi dengan cepat bereaksi, jadi dia bertanya padanya sambil tersenyum, "Tawana, apakah kamu ingin menjadi tamuku, atau kamu ingin mencari kesempatan untuk bertemu Ye Chen?" Tawana tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, semuanya ada di sana, dan seperti yang Anda katakan, Yanjing adalah perhentian terakhir dari konser perpisahan Anda, dan juga merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tamu Anda di konser terakhir." Gu Qiuyi mengangguk sambil tersenyum, "Oke, maka kamu akan menjadi tamuku." Tawana tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya dengan penuh harap, "Lalu bisakah kita membiarkan Tuan Ye menari dengan kita?" Gu Qiuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hari itu tidak baik. Hari itu adalah hari ulang tahun saudara laki-laki Ye Chen. Jika dia datang untuk melihat konserku, dia juga harus datang bersama istrinya." "Ah," Tawana terkejut. "Hari itu adalah hari ulang tahun Tuan Ye? Apakah kamu masih datang dengan istrinya?"
Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, terakhir kali saya mengadakan konser di Jinling, itu juga pada hari ulang tahun saudara laki-laki Ye Chen. Saudara Ye Chen juga membawa istrinya bersamanya. Tafana tidak bisa menahan desahan, kamu tidak bisa datang sendiri. Kamu harus membawa istrimu bersamamu. Apakah dia tidak tahu perasaanmu padanya? Gu Qiuyi menutup mulutnya dan mencibir, tidak hanya istrinya, tetapi juga banyak orang kepercayaannya yang datang. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saudara Ye Chen sangat populer dan sulit bagi wanita muda yang telah berhubungan dengannya untuk tidak tergerak olehnya. Kedua wanita itu berbisik untuk waktu yang lama dan suasana hati yang gugup menjadi jauh lebih tenang melihat bahwa pertunjukan telah memasuki hitungan mundur 20 menit terakhir. Staf datang untuk memberitahu Tafana, Nona Sweet, Anda akan naik ke panggung. Anda dapat mulai mempersiapkan. Tafana mengangguk dan menatap Gu Qiuyi. Aku akan mengejutkan semua orang ketika kamu datang ke lapangan. Gu Qiuyi juga tersenyum dan berkata, ayo. Pada saat ini, Ye Chen sedang menggantungkan lencana staf dan nongkrong di sisi panggung. Pekerjaan seorang konsultan Feng Shui adalah sebuah cover. Malam ini, dia tidak memiliki pekerjaan lain kecuali sebuah lagu yang perlu mengganti pakaiannya untuk menemaninya. Adapun panggung, itu akan memakan waktu setidaknya setengah waktu. Karena sekitar 1 jam setelah pembukaan Tafana, Gu Qiuyi tiba akan muncul sebagai tamu, dan penampilannya sendiri adalah lagu terakhir Gu Qiuyi, yang akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Melalui celah peralatan panggung, dia melihat lautan orang di Gimnasium Nasional, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang bintang untuk memiliki pengaruh dan daya tarik yang begitu kuat. Pukul 19.20 pertunjukan telah memasuki hitungan mundur terakhir. Penampilan Tafana kali ini sangat istimewa. Layar besar di belakang panggung langsung adalah struktur keseluruhan yang sangat besar, dengan bantalan satu arah yang memperbaiki panggung dan berdiri tegak di atas panggung dengan kabel baja. Namun, setelah kabel baja dilepaskan, bingkai layar besar setinggi puluhan meter akan perlahan miring ke depan, dan layar setinggi puluhan meter akan tiba-tiba jatuh, yang memberi orang dampak visual yang sangat besar. Pada saat ini, Tafana telah sampai di puncak panggung dari belakang panggung melalui lift. Di sini, staf mengikat kabel pelindung untuknya. Ketika pertunjukan dimulai dan layar mulai jatuh perlahan, dia harus menjaga keseimbangannya dan menginjak pedal yang dapat dibuang ke layar untuk memastikan bahwa dia telah berdiri secara horizontal di belakang layar. Pedal ini sangat penting. Ini hanya seukuran 2 kertas A4 secara keseluruhan, dan bagian bawahnya didukung oleh batang penyangga yang dapat disesuaikan secara elektrik. Ketika layar besar berdiri, pedal dan layar besar dijaga pada 90 derajat, Tafana harus berdiri di atasnya dan meraih bingkai di belakang layar untuk memastikan stabilitas fisik. Ketika layar besar mulai miring ke depan, pedal harus miring ke belakang secara serempak ke arah yang berlawanan dari layar besar. Hanya dengan cara ini posisi vertikal Tafana dapat dipastikan. Pada saat layar lebar benar-benar jatuh, pedalnya kembali benar-benar datar, sehingga Tafana dapat langsung melepaskan tali asuransi di belakangnya.
berjalan turun dari layar lebar sambil bernyanyi, dan mengambil tarian in empanyingnya sampai ke catwalk. Pada saat itu, suasana di antara penonton pasti akan meledak, dan layar besar perlahan akan naik, dan momentumnya akan terkejut semua orang. Dengan 5 menit tersisa sebelum pertunjukan, Tavana sudah berdiri di atas pedal dengan bantuan staf. Ye Chen berjalan di belakang panggung dan melihat ke arah Tavana yang berdiri setinggi puluhan meter. Tiba-tiba, dia mengagumi wanita muda. Ini hampir setinggi 10 lantai. Banyak gadis mungkin tidak bisa berdiri di ketinggian ini, tetapi dia meraih bingkai di belakang layar dengan satu tangan dan mikrofon di tangan lainnya, siap untuk bernyanyi kapan saja. Saat jam menunjuk ke 8, adegan itu tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian simfoni megah diunggah dari suara panggung yang ditangguhkan, dan lampu panggung dan layar besar menyala dalam sekejap. Penonton di tempat kejadian langsung terbakar, dan sorakan tiba-tiba datang ke wajah mereka seperti lautan orang yang memekakkan telinga. Pada saat ini, penonton berteriak dan bersorak, mencari bayangan Tawana di mana-mana, bertanya-tanya dalam bentuk apa Tawana akan muncul hari ini. Tepat ketika semua orang melihat sekeliling, layar besar di tengah tiba-tiba bergerak dan condong ke depan. Awalnya, penonton mengira itu adalah kegagalan panggung, tetapi setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa kecepatan layar lebar tidak cepat. Pada pandangan pertama, itu dikendalikan oleh manusia. Ketika layar lebar mulai condong ke depan, Tavana memegang bingkai dengan kuat dan mencoba menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia tahu bahwa ada tali pengaman di belakangnya, jadi dia tidak akan dalam bahaya. Bahkan jika dia menginjak udara atau tidak berdiri dengan kuat, dia akan tetap kuat dengan tali pengaman. Tapi dia tidak ingin mengalami kecelakaan seperti itu. Bahkan jika dia terbunuh, dalam hal itu, dia akan digantung di udara, dan upacara yang rumit akan benar-benar gagal, dan bahkan membuat lelucon besar. Tepat ketika dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, dia tiba-tiba merasa bahwa tarikan tali pengaman di belakangnya semakin kuat dan kuat. Dia melihat ke atas dengan ngeri dan menemukan bahwa tali pengaman telah diluruskan dan tidak melepaskan panjangnya dengan jatuhnya layar lebar. Ini membuatnya berkeringat dingin. Tali pengaman memiliki elastisitas tertentu, tetapi dia pasti tidak dapat sepenuhnya bersaing dengannya. Anak ipar naga dari pintu ke pintu. Begitu dia menariknya sampai batas tertentu, dia pasti akan menyeret dirinya kembali. Dalam hal itu, saya khawatir saya hanya bisa menggantung di udara dan menunggu penyelamatan. Pada saat ini, staf juga panik, dan salah satu dari mereka berseru, "Oh, tidak, ada yang salah dengan motor tali pengaman." Kami menekan sakelar, tetapi motor tidak melepaskan panjangnya. Jika terus seperti ini, Tawana akan ditarik oleh tali pengaman. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sutradara panggung merasa bahwa langit akan runtuh dan berseru. Tavana sangat mementingkan penampilan hari ini. Jika kecelakaan seperti itu terjadi, dia akan sangat kecewa, dan motornya rusak. Bagaimana Tavana bisa jatuh ketika dia tergantung di udara? Pada saat ini, Tawana merasa bahwa ketegangan tali pengaman di belakangnya semakin besar, dan pergelangan tangannya sedikit kewalahan. Dia berkata dengan panik melalui mikrofon, "Temukan cara untuk melepaskan tali pengaman secara normal."
Aku tidak bisa bertahan, bersambung.